Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kita kembali pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan satu anugerah daripada Tuhan untuk kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersama-sama kita menantikan kebaikan Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kita bersama-sama menerima anugerah daripada Tuhan pagi hari ini. Mari kita sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kami masih diizinkan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Karena sesungguhnya ibadah itulah kekuatan kami untuk menghadapi masa-masa seperti ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa lewat kebenaran firman-Mu hidup kami dikuatkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diberikan kekuatan yang baru untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, sebentar waktu kami belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah hidup kami diubahkan. Kami diberikan hikmat yang baru, kami diberikan pewahyuan yang baru untuk menuntun kehidupan kami. Engkau sendiri Tuhan yang sedang menjamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Siapapun yang sedang menyaksikan Tuhan, siaran ini Engkau yang sedang menjamah kehidupan mereka. Memberkati hidup mereka lewat kebenaran firman-Mu. Ketika orang lain Tuhan melihat hidup kami sudah diubahkan, mereka dimudahkan untuk datang kepada surga. Mereka dimudahkan untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersyukur kalau kita masih pagi hari ini kita masih ada di dalam kondisi yang baik, yang sehat, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita dengar saat-saat seperti ini betapa berita-berita di luar demikian hebohnya tentang COVID, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Kita belajar sama-sama hari ini bagaimana kepada siapa kita mendengar itu menentukan kemana hidup kita akan dibawa. Kepada siapa telinga kita sendengkan, kemana itulah maka hidup kita akan menuju ke sana. Hari ini kita belajar sama-sama bagaimana di awal tahun saya sudah berbicara tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Lewat Ibrani 5 ayatnya firman Tuhan berkata, engkau lamban dalam hal mendengar. Maka dari itu Tuhan mau ubahlah cara mendengar kita. Bagaimana cara mendengar kita diubah? Bagaimana cara mendengar adalah mendengarkan firman Tuhan, itulah yang harus kita ubah agar kita menjadi dewasa. Ketika kita diberikan makanan keras, kita sanggup menerimanya. Ketika kita diberikan firman Tuhan yang menegur kita, kita renungkan dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar hari ini lewat Markus 5 ayatnya yang ke-21. Saya percaya bahwa cerita ini sudah sering kali kita baca. Cerita ini sudah sering kali kita dengar. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa saya sampaikan. Karena ketika saya baca firman ini, berulang kali saya sudah dengar firman ini. Tapi ketika saya baca, tiba-tiba ada sesuatu pewahyuan yang baru yang Tuhan mau sampaikan. Markus 5 ayat 21. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang banyak itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 kali kata berbondong-bondong diulang. Dan bukan hanya sekedar berbondong-bondong. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28,
Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihatnya siapa yang telah melakukan hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita berhenti sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan seakan-akan kita mungkin ada di posisi di situ ya ketika Tuhan Yesus ada. Ayat ini, perikop ini ditulis setelah Yesus melakukan satu mujizat melepaskan orang yang kerasukan setan di Gadara. Pada waktu itu demikian hebohnya orang berbondong-bondong, maka Tuhan Yesus naiklah ke perahu, menyeberanglah. Ketika turun dari perahu, mungkin orang banyak sudah ada yang mengikuti Tuhan Yesus menyampaikan, ini orang hebat loh, ini barusan saja melepaskan setan yang demikian banyak ribuan jumlahnya untuk orang menyembuhkan orang yang demikian gila, demikian menakutkan tiba-tiba menjadi sembuh. Wah, orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mendengar mujizat yang sudah barusan dilakukan. Demikian hebatnya Tuhan Yesus pada saat itu bukan hanya diulang sekali, berbondong-bondong diulang 2 kali di dalam cerita ini. Tiba-tiba ada seorang kepala rumah ibadat, gembala, imam, pemimpin satu gereja mungkin kalau pada saat ini, tiba-tiba datang kepada Yesus. Tolong, anakku ini hampir mati. Sebentar lagi mati, tolong letakkan tanganmu, doakan dia. Rupa-rupanya Tuhan Yesus menyanggupi, maka berjalanlah. Betul ya, kalau kita baca ayat ini ya. Ketika berjalan, berdesak-desakan, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Yairuslah si kepala rumah ibadat ikut juga di sana. Tiba-tiba cerita ini teralihkan. Cerita ini tiba-tiba terpotong dengan satu cerita lain. Pada saat yang sama ada seorang perempuan yang ketika mungkin melihat Yesus datang berbondong-bondong, dia mendengar. Dari mana? Tentunya daripada orang-orang tadi. Ada orang hebat loh, ada orang yang bisa menyembuhkan orang kerasukan setan yang begitu banyak. Namanya Yesus, itu dia. Perempuan ini pada saat itu mengalami pendarahan. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan setengah tahun, bukan 1 tahun. Kalau saya ngomong ini ibu-ibu pasti bisa merasakan bagaimana. 12 tahun dia pendarahan. Semua hartanya ludes. Alkitab menuliskan ia telah bukan 1 kali, bukan 2 kali ke dokter, berulang-ulang menemui tabib sampai harta bendanya ludes. Dan tidak ada faedahnya. Dia mencoba, dia datang kepada Tuhan, dia ngomong, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saya percaya, kalau kita sama-sama merenungkan ya, ketika dia berjalan kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Pada saat itu orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, semua mendekati Tuhan Yesus. Dan perempuan ini bukan orang sehat loh. Perempuan ini bukan perempuan yang bugar, yang mungkin dalam keadaan baik-baik saja, atau dia mungkin orang yang baik. Enggak, dia dalam keadaan sakit pendarahan 12 tahun. Pasti mukanya pucat. Pasti badannya bukan seperti orang biasa, lemes. Mungkin ketika dia berjalan baru 1-2 langkah dia disenggol orang. Tiba-tiba dia makin menjauh daripada Tuhan. Tapi dia maju lagi ke depan. Dia maju lagi ke depan. Mungkin dia dari belakang dorong orang sampai jatuh. Mungkin. Dia merangkak lagi ke depan. Dia maju ke depan. Sampai pada akhirnya
Dia ngomong, dia jamah jubahnya dari belakang. Ku pegang saja, ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bahasa jamah bukan lagi menarik Tuhan Yesus, bukan lagi merenggut Tuhan Yesus, tapi hanya menyentuh, menjamah. Ku jamah saja, aku sembuh. Dan betul, Alkitab mencatat, seketika itu juga perempuan ini merasakan, aku sudah sembuh, badanku sudah sembuh. Yang jadi pertanyaan adalah, Tuhan Yesus tiba-tiba berhenti. Di tengah orang berbondong-bondong mengikuti dia, mengelilingi dia berhenti. Dia nanya, siapakah yang sedang menjamah aku? Karena aku merasa ada tenaga, atau penerjemahan lain berkata, aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan, cerita ini hanya 2 orang yang tahu. Betul ya? Si ibu ini atau dengan Tuhan Yesus. Cuma berdua mereka yang tahu. Ibu ini merasa saat ini juga, seketika itu juga aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Badanku tiba-tiba menjadi enak, semuanya selesai penderitaannya. Dan Tuhan Yesus merasakan pada saat itu bahwa ada kuasa yang keluar. Kalau kita seperti di posisi Tuhan Yesus, murid-muridnya itu ngikuti dia demikian banyak. Tiba-tiba dia berhenti. Siapa yang telah menjamah aku? Beberapa penafsir berkata bahwa yang nyeletuk itu muridnya adalah Petrus. Petrus ngomong gini, engkau tahu Tuhan, begitu banyak orang berdesak-desakan dengan engkau, kau bertanya sekarang, siapa yang menjamah engkau? Yang benar aja. Bagaimana orang tahu? Semua orang ingin berjumpa dengan Yesus. Semua orang mungkin ada yang salaman dengan Tuhan, ada yang mungkin nyenggol Tuhan, ada yang mungkin peluk Tuhan dari belakang, ada yang mungkin mengiring Tuhan, pegang tangannya. Semua orang sedang berdesak-desakan, berbondong-bondong dan berdesak-desakan diulang 2 kali. Situasi yang tidak dapat diprediksi. Tapi kita belajar satu hal. Kenapa Tuhan Yesus berhenti? Padahal seharusnya tujuan, skedulnya dia pelayanan adalah ke rumah Yairus. Yang ini kan udah selesai. Kan udah sembuh dengan sendirinya. Gak perlu lagi didoain, gak perlu lagi diapain, kan selesai. Yang penting kan sembuh. Tapi enggak, Tuhan berhenti. Saya percaya bahwa ketika dia berhenti, ada satu hal Tuhan mau kita belajar daripada cerita ini. Sampai harus dicatat demikian pentingnya. Berapa banyak orang yang berbondong-bondong di sekeliling Tuhan Yesus? Mengapa hanya perempuan ini yang mendapatkan mujizat? Kita belajar hari ini. Cuma ada Tuhan Yesus dan wanita ini yang tahu. Ada kejadian bahwa dia berhenti, dia disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus tidak memprediksi, tidak khusus untuk datang kepada perempuan ini. Tapi mari kita dengar baik. Ada kalanya di dalam kehidupan ini ada 2 cerita. Ada waktunya kita tunggu mujizat daripada Tuhan seperti Yairus. Dia tunggu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi ada waktunya kita menghampiri mujizat. Ada waktunya kita menghampiri bagaimana kita menjaga iman kita. Inilah cerita tentang bagaimana aplikasi kita menjaga, memelihara iman kita sampai akhir. Ada orang berbondong-bondong di sekeliling kita. Banyak halangan kadang merintangi kita. Banyak orang berkata, 12 tahun kamu ke dokter, mati. 12 tahun rumahmu sudah habis, harta bendamu habis, tidak mungkin sembuh. 12 tahun dia dengar orang berkata berulang-ulang, bahkan mungkin dokter berkata, udah, gak usah ngoyo, gak ada harapan. Sudahlah, lakukan aja apa yang kau suka. Mungkin, tapi berkata demikian kepada perempuan ini. Tapi satu kali waktu dia dengar, ada Yesus. Orang ini sudah menyembuhkan orang kerasukan, legion, beribu-ribu setan. Dia sudah lepaskan. Dan orang itu sekarang jadi selamat. Tiba-tiba dia berkata, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, ketika dia berkata asal ku jamah jubahnya saja, dia sembuh. Ada kata-katanya yang di depan berkata katanya asal ku jamah jubahnya saja sembuh. Perempuan ini ngomong ini kepada siapa? Perempuan ini ngomong ini kepada dirinya loh.
Dia bukan kadang ngomong kepada orang lain loh. Coba nanti dibaca baik-baik. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pak, Bu, mungkin saat ini orang lain mungkin tidak ada bagi engkau. Mungkin saat ini orang lain berkata bahwa gak mungkin bisa. Mungkin saat ini orang lain berkata bahwa gak mungkin kau sembuh. Orang lain mungkin berkata, kau pasti bangkrut kok. Hidupmu sudah tidak ada masa depan. Tapi Tuhan mau, Tuhan catat cerita ini, sekalipun ini bukan daripada jadwal pelayanan Tuhan, ini bukan daripada jadwal pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu ke Yairus. Tapi di tengah-tengah kejadian ini Tuhan berhenti. Tuhan gak berhenti juga gak apa-apa kok. Gak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma perempuan ini. Tuhan gak berhenti pun, gak cerita pun gak masalah. Tidak akan ditulis. Kenapa? Karena memang tujuannya ke Yairus, kepala rumah ibadat. Tapi Tuhan berhenti. Ada satu dia mau belajar, kita belajar. Ada waktunya ketika orang lain sekitarmu berkata tidak untuk engkau. Ada waktunya engkau untuk bangun dirimu sendiri, semangati dirimu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keadaan mungkin menekan kita. Realita di dalam ke depan mungkin berkata bahwa tidak mungkin. Tapi Tuhan mau. Semangati dirimu sendiri. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang menyemangati engkau. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang sedang mendukung engkau. Semangati dirimu. Bangkitkan imanmu. Itu yang akan membawa engkau kepada satu pertolongan Tuhan. Mungkin ada sedang banyak orang ketika dengar siapa yang sedang menjamah aku. Mereka mungkin berkata satu sama lain, aku salaman tadi. Aku tadi ketemu dia senggolan dengan Tuhan Yesus. Aku tadi sempat mendekat, aku peluk dia dari belakang. Berapa banyak orang yang sudah pegang Tuhan Yesus, bersentuhan mungkin, salaman, cium tangannya mungkin. Karena pada saat itu dia begitu dihormati guru. Dia habis melakukan mujizat besar. Mengapa mereka semua tidak sembuh? Berapa banyak ketika mungkin Bapak Ibu datang beribadah bersama-sama, dengar firman yang sama, terima urapan yang sama, terima lawatan Roh Kudus yang sama, gembalanya sama, yang satu ditolong Tuhan, yang satu tetap. Rahasianya adalah satu. Kemana engkau sendengkan telingamu, kesitulah kehidupan akan membawa engkau. Siapa yang kau izinkan dengar, itulah yang akan membawa engkau kepada kehidupan. Mungkin orang lain hanya berkata, ya ibadah ya ibadah, seperti biasanya lah Pak. Kita firman, kita pujian pulang, ya puji Tuhan masih bisa ibadah, selesai. Tanpa ada sesuatu pun. Tapi mungkin ada satu orang yang sejak malam dia set imannya kepada Tuhan. Dia setting point kepada Tuhan. Besok ketika ibadah, maka itulah waktunya Tuhan melawat saya. Maka saya harus ada paling depan, saya harus ada paling pagi, sampai Tuhan jamah baru saya pulang. Ada orang mungkin yang seperti itu. Itulah yang berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kesempatan itu ada. Tapi ketika engkau siapkan setting point imanmu dengan hadirat Tuhan, ketika pada pas ketemu, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Pengubahan hidupmu terjadi. Bapak Ibu dengar baik. Hari-hari ini kita tidak bisa dengar dari luar. Demikian menakutkan berita di luar. Ya, ayo. Cerita ini ditulis bukan karena kebetulan. Tuhan Yesus mau kita belajar. Semangati dirimu sendiri, bangun dirimu sendiri. Hidup tidak bisa bergantung dengan orang lain. Kadang mungkin orang lain tidak bisa mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita rasakan. Berhenti. Tapi semangati dirimu. Asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Aku ini masih bisa kok. Tuhan masih tetap Tuhan yang sama kok. Dia yang dulu tolong dia dulu tolong saya. Hari ini pun dia sanggup tolong saya kok. Mari bangkit, semangati dirimu sendiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ayo kita lanjut lagi. Ketika sekarang terjadi cerita itu, Tuhan Yesus berhenti, perempuan ini tiba-tiba cerita. Iya, aku yang sedang menjamah engkau. Dia ceritakan segala sesuatunya, 12 tahun dia ceritakan.
Ketika pertama kali itu kejadiannya begini, aku pendarahan di usia sekian, tiba-tiba aku merasakan begini, pusing dulu awalnya, tiba-tiba begini, wah bla 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 panjang lebar. Tahu nggak? Dengan adanya kejadian itu, ada satu pribadi, ada satu orang yang paling deg-degan, paling getar-getir loh. Siapa kalau kita boleh tahu? Yairus. Dia berkata mungkin dalam hatinya, bisa nggak sih Bu, ceritanya ini sambil kita jalan. Bisa nggak sih Ci, bisa nggak Mbak, ayo jangan cerita lama-lama. Tahu sendiri ibu-ibu kalau cerita. 12 tahun dia rinci panjang lebar, Tuhan Yesus dengan sabar dengar. Oh begitu, terus ke tabib keberapa yang bilang kamu sudah bisa sembuh. Oh tambah cerita panjang, itu tabib itu yang di sana dia cerita. Mana bayarannya paling mahal lagi, mungkin begitu. Yairus tambah deg-degan, ya benar sih dia sembuh sih, Tuhan itu memang hebat sih. Tapi ini anakku mau mati, tambah lama di sini tambah mati nanti. Dan benar. Alkitab kita teruskan lagi. Ketika Tuhan Yesus ngomong, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanku telah menyelamatkan engkau, pergilah, selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Belum selesai Tuhan ngomong, tiba-tiba datanglah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu. Ada saudaranya Yairus datang dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Benar, Yairus deg-degan, Yairus khawatir. Nah benar kan, sudah keduluan mati kan. Tapi saya bersyukur, tiba-tiba saya tidak melihat ayat atau tidak membaca ayat, Yairus berteriak. Mungkin dia maki-maki perempuan itu, gara-gara kamu ini. Mungkin dia marah dengan orang-orang, enggak. Tapi Tuhan Yesus tahu. Mungkin ketika Tuhan Yesus lagi ngomong dengan perempuan itu, tiba-tiba Yairus di samping, saudaranya datang. Anakmu sudah mati, enggak perlu lagi susahkan guru. Mungkin menurut saya, Tuhan Yesus melihat ekspresi Yairus. Dia tahu Yairus imannya down. Dia tahu Yairus imannya jatuh ke titik paling rendah. Dia tahu dari ekspresi mukanya, Yairus tidak bisa bertahan. Di detik seperti itulah, saya melihat satu luar biasa dari contoh dari Tuhan Yesus. Ayat 36 dia berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dia ngomong kepada Yairus, gak usah takut, percaya saja. Penonton mungkin bersorak, wah mati, telat sudah, kalau orang gila, orang kerasukan dia bisa sembuhkan, kalau yang ini mati. Tuhan Yesus tidak izinkan Yairus dengar itu semua. Tapi berapa banyak kita mungkin di posisi Yairus. Tuhan Yesus ngomong jangan takut, percaya saja. Yang sini ngomong mati. Sini ngomong bangkrut, sini ngomong percaya saja, sini ngomong sembuh. Kita ngomong berapa kali kita dengar orang kadang, sudahlah keluargamu tidak bisa dipertahankan, hancur. Percaya saja engkau pasti sembuh. Yang sini ngomong anakmu sudah gak bisa dibetulin, sudahlah. Yang sini ngomong percaya saja. Suamimu pasti hilang, istrimu pasti hilang, percaya saja. Berapa banyak kita di titik seperti itu, kita tidak bisa memfilter lagi mana yang harus kita dengar. Telinga kita tiba-tiba lebih condong, kita sendeng kepada apa yang dikatakan orang-orang. Pak Bu dengar baik, kemana engkau sendengkan telingamu, siapa yang engkau dengar menentukan jadi apa engkau. Ketika Yairus berkata, ya udahlah, udah mati memang. Gara-gara dia sih kebanyakan cerita, gara-gara dia sih ceritanya kelamaan, kebanyakan ngomong ibu ini. Coba kalau enggak ngomong cerita 12 tahun, keburu anak saya masih bisa kok. Udahlah, saya pulang aja. Enggak. Di titik seperti itu, saya percaya Tuhan Yesus sedang ambil alih. Atmosfer demikian pada saat itu Tuhan Yesus hentikan. Tuhan Yesus tidak menghiraukan semuanya, dia berkata, jangan takut, percaya saja. Kita harus punya kemampuan Bapak Ibu, apalagi di saat-saat seperti ini. Kita punya kemampuan memfilter atau kita
berikan porsi, seberapa besar kita dengar berita negatif dalam sekeliling kita, atau kita dengar Tuhan Yesus ngomong lewat Roh Kudusnya hari ini. Kemana kita sendengkan telinga kita, itu yang akan membawa kita kepada kehidupan. Engkau dengar berita negatif, engkau akan menuju kepada kematian. Engkau dengar sekarang hari ini perkataan Tuhan Yesus, percaya saja, jangan takut, maka hidupmu akan baik-baik saja. Tuhan tetap pegang kendali kok. Di saat paling kritis di dalam kehidupan kita, dia ambil alih semuanya. Dia tidak izinkan Yairus menjawab, dia tidak izinkan orang-orang lain mengolok-olok Yairus, dia tidak izinkan kata-kata itu merasuki Yairus paling dalam, sekalipun memang Yairus sempat dengar, dia down, saya percaya. Tapi Tuhan Yesus ambil alih, jangan takut, percaya saja. Mengapa? Ayat ke-37 saya tahu. Lalu Yesus tidak memperbolehkan lagi seorang pun ikut serta. Dia hentikan semua penonton di sekitar Yairus yang berkata, ya udah mati, ya telat, ya nggak lihat mujizat deh, udah mati. Lah bangkrut kan, bener kan? Nah kena kan sekarang, mana bisa sembuh kalau udah begini. Tuhan Yesus tidak izinkan yang demikian untuk masuk di dalam Yairus. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Lanjut lagi, berjalan lagi tapi tanpa diiringi sekarang semua. Tinggal cuma Yesus, 3 murid, Yairus, sudah. Mereka berjalan. Sesudah ayat 38, mereka tiba di rumah kepala ibadat, tiba di rumah Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Selesai daripada tadi perjumpaan dengan perempuan pendarahan, tiba-tiba datang saudaranya memberi kabar, Tuhan Yesus ambil alih di situ, posisi Yairus, menyelamatkan Yairus dari orang sekeliling yang sedang mungkin menjatuhkan dia. Sampailah di rumah. Di rumah tiba-tiba dramanya lain lagi. Di sana saudara-saudara Yairus sudah berkumpul. Ada yang ribut, ada yang menangis, ada yang meratap dengan suara nyaring. Tuhan Yesus ngomong sekali lagi, dia ambil alih situasi yang demikian genting bagi iman Yairus. Dia tahu ketika Yairus masuk, dia dengarkan orang ribut, menangis, meratap, imannya akan jatuh lagi. Tiba-tiba ketika dia masuk, dia berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40 tiba-tiba berkata begini loh, tetapi mereka mentertawakan dia. Tadi habis ribut, tadi habis nangis, meratap, tiba-tiba sekarang demikian cepatnya berubah mentertawakan dia. Tuhan Yesus sekali lagi dia ambil sikap. Maka diusirnya semua orang itu. Wow. Ini tamu loh. Itu saudara-saudaranya Yairus yang sedang nangis, sedang meratap segala macam. Ini tamu. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli. Dia tahu bagaimana menyelamatkan imannya Yairus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika juga anak itu bangkit berdiri berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Yang tadi pendarahan 12 tahun, yang sekarang anak 12 tahun dibangkitkan. Saya tidak ngerti kenapa kok bisa persis 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar sederhana hari ini. Di dalam kehidupanmu, mungkin kau sedang menunggu mujizat Tuhan. Di dalam perjalanan imanmu, memelihara imanmu, mungkin kau sedang menunggu Tuhan akan datang kepada engkau. Tapi bukan tidak mungkin di dalam hidup ini Tuhan izinkan engkau yang harus mencari Tuhan. Ketika engkau sedang mencari Tuhan, ketika engkau mungkin sedang menunggu Tuhan, jangan izinkan penonton di sekitarmu, mungkin saudara-saudaramu, ada kalanya saudara-saudaramu mungkin sedang menjatuhkan engkau. Karena mereka tahu persis siapa diri kita. Mungkin komentar mereka itu wajar, tapi itu bagi kita yang saat kita butuh, itu menjatuhkan kita. Gak mungkin lah kamu bisa, aku tahu kamu mulai dari kecil gak mungkin begitu kok. Ada kalanya. Orang terdekat kita pun mungkin berkata demikian. Tapi Tuhan mau hari ini, bangun dirimu, semangati dirimu. Daud ketika di Siklak,
hancur dia. Dia pulang bukan hanya diserbu oleh musuh, semua istrinya, anaknya, harta bendanya diambil. Bahkan Daud mau dilempari oleh penduduknya sendiri dengan batu sampai mati. Mereka kecewa dengan Daud. Kemana Daud pada saat itu? Tidak ada satu orang pun sedang mendukung Daud. Tidak ada satu orang pun yang berkata, Daud kamu pasti bisa. Daud kamu pasti berhasil kok. Enggak ada. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bangun dirinya kepada Tuhan. Tuhan mau kadang kita seperti itu di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin tidak ada seorang pun sedang mendukung kita. Sekalipun mungkin tidak ada seorang pun yang sedang encourage kita, memberikan kita satu dorongan. Enggak. Tapi yang pertama, langkah pertama harus kita bangun, semangati diri kita. Bangun diri kita. Baru berikutnya ketika engkau sedang melangkah satu langkah, dua langkah, tiga langkah, tiba-tiba ada orang sekelilingmu yang sedang mendukung engkau, itu bonus. Tapi yang pertama, semangati dirimu. Jangan izinkan dirimu jatuh. Kita belajar daripada Tuhan Yesus dengan Yairus. Bagaimana Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita, dia itu menjaga kita loh. Yesaya itu ngomong gini, menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Nanti akan datang satu orang penyelamat, yang dia nanti berlaku begini. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dia tahu persis bagaimana imanmu. Mungkin imanmu itu seperti sumbu yang pudar, dia jaga loh. Dia izinkan hanya beberapa orang yang mungkin datang kepada engkau, tapi beberapa orang dia halaukan daripada lingkaranmu. Ketika orang ini mau menjatuhkan engkau, dia halaukan dari lingkaranmu. Tapi dia izinkan yang ini boleh. Di dalam hidup ini kita kadang begitu. Ada orang yang Tuhan izinkan datang kepada engkau. Tuhan izinkan, Tuhan sedang berbicara kepada dirimu. Mungkin lewat hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin lewat teman-temanmu yang Tuhan kirimkan. Supaya engkau tetap kuat. Sumbu ini tidak boleh padam. Dia jaga sekelilingnya. Terus sedikit lagi. Jalan lagi. Hampir sampai kok. Sabar. Tapi satu hal Tuhan mau. Semuanya ditentukan dari diri kita. Ketika kita berkata, gak mungkin saya bisa. Gak mungkin saya sembuh. Gak mungkin saya bisa bangkit lagi, sudah hancur-hancuran kondisi ekonomi kayak begini. Gak mungkin rumah tangga saya bisa pulih. Gak bisa. Tuhan itu punya kehendak bebas dalam hidup kita. Dia izinkan kita punya kehendak. Tapi dia izinkan juga, ketika kita izinkan dia, Tuhan, oke. Aku mau berjalan dengan engkau. Maka dia akan berkarya luar biasa. Dia akan jagai engkau sedemikian rupa. Sampai engkau lewati semuanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kemarin beberapa bulan lalu kita belajar iman itu apa sih? Iman itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Dialah yang memimpin iman kita dari awal sampai menuju kepada kesempurnaan. Bahasa aslinya adalah the author, dia yang the author and the finisher. Dia yang memberi penjamin iman dan dia juga menyelesaikannya sampai akhir. Itulah iman. Dan dia sampai hari ini dia lakukan itu dalam hidup kita. Dia tahu kapan kau jatuh, dia tahu kapan engkau imanmu paling titik terendah, dia tahu kapan sumbu itu akan memudar, akan mati, dia tahu persis. Hari ini Bapak Ibu, siang hari ini saya tidak tahu saya sedang berbicara kepada siapa. Mungkin kau orang yang sedang berkata bahwa hari ini Pak, dunia berkata demikian dalam hidup saya. Tuhan berkata, percaya saja jangan takut. Keputusan di tanganmu. Yang mana engkau mau dengar? Siapa yang kau dengar? Kemana telingamu engkau sendengkan? Itu yang akan membawa kehidupanmu. Ketika mungkin berkata, saya tidak pernah didukung orang Pak. Saya mau berjuang sendirian, tiba-tiba hari ini jalan tertutup semua. Saya tidak ngerti harus dilakukan apa. Semangati dirimu, bangun dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan juga akan bergerak menjagai engkau. Bapak Ibu, saya berdoa pagi hari ini. Mungkin kalau itu orang engkau adalah orangnya, maka saya berdoa firman ini untuk engkau. Kiranya Tuhan sedang berkata mungkin di perempatan antara engkau mempercayai apa kata penonton, apa kata orang, atau engkau mempercayai apa kata Tuhan. Biar firman ini untuk engkau. Saya berdoa supaya engkau lebih mempercayai apa kata Tuhan.
Dia tetap ada sampai hari ini. Sekalipun mungkin hari ini dia berbicara lewat engkau, lewat Roh Kudusnya, lewat mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, atau mungkin lewat hal-hal sederhana di dalam kehidupanmu. Engkau harus belajar peka dengar. Kepada siapa telinga ini kau sendengkan. Kau harus belajar untuk kau memfilter setiap yang masuk di dalam telingamu. Saya bukan katakan bahwa kita tidak boleh dengar sama sekali, enggak. Ketika engkau menjadi pemimpin, ketika engkau menjadi bos di dalam satu perusahaan, ketika engkau menjadi kepala keluarga, maka engkau harus dengar semua. Supaya apa? Supaya keputusan yang engkau ambil akurasinya tepat. Tapi secara pribadi, jangan izinkan informasi-informasi ini masuk lebih dalam hatimu. Yang rusak kita nanti. Berapa banyak hari ini saya dengar berita-berita yang menakutkan di luar. Saya lihat videonya dikirim, saya cuma hanya sekedar lihat, saya tahu. Dulu saya bisa kebawa. Tiba-tiba jadi paranoid, tiba-tiba jadi takut. Hari ini enggak. Saya tampung itu semua untuk saya jadikan bahan pertimbangan mengambil kebijakan. Gereja harus online. Tiba-tiba riuh semua penonton. Enggak boleh, begini yang gereja lain aja enggak kok, kita udah online duluan. Penonton heboh. Enggak, kita ambil jalan online. Gereja tapping semua. Ribut semua. Yang lain enggak apa-apa, kenapa kita jadi penakut? Enggak. Keselamatan jemaat nomor 1. Ya, itu kita perlu. Tapi tidak boleh masuk dalam hati kita. Tetap suara Tuhan, suara Roh Kudus kita gumuli. Berminggu-minggu saya bergumul untuk menentukan online. Maka ketika pada waktunya saya dengar, silakan. Tuhan berkata, buat. Sudah. Kita lakukan dengan damai sejahtera. Amin. Dan ternyata terbukti benar apa yang kita ambil keputusan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun engkau hari ini, engkau harus punya kemampuan memfilter apapun yang masuk dalam hidupmu. Bila memang kau tidak mau dengar berita dari WA-mu, selesai, sudah, delete. Bila memang itu merusak engkau, berhentikan. Tapi kau tetap harus dengar, karena engkau butuh untuk ngambil keputusan. Ya. Tapi kata-kata negatif dari orang jangan kau izinkan masuk. Percaya saja Tuhan sedang ngomong demikian dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap pegang kendali buat kehidupan kita. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat bukti cinta kasih Tuhan, betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan itu tetap memelihara. Bagaimanapun keadaan kami, bahkan di saat-saat titik terendah di dalam hidup kami, iman kami Tuhan, pengiringan kami kepada Engkau, Tuhan itu tetap ada. Bahkan Tuhan ada waktunya Tuhan akan ambil alih semuanya. Baik keadaan kami, baik suasana kami, baik perkataan kami, Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan lakukan yang terbaik sampai pada akhirnya. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan iman, yang membawa kami kepada kesempurnaan sampai selesai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu berdoa. Biarlah Tuhan pagi hari ini, mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini, mereka yang mungkin saat ini lagi bimbang, mereka hari ini saat lagi ketakutan mendengarkan di luar Tuhan. Biarlah firman ini membawa mereka kembali. Kemana mereka mendengar, itu adalah menentukan kehidupan mereka. Kemana telinga mereka sendengkan, itulah yang akan membawa iman mereka kepada kemana. Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu ini terbatas, tapi hamba-Mu percaya Engkau tetap bekerja sampai saat ini. Roh Kudus-Mu tetap menjamah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami bersyukur, kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, ini adalah bukti cinta kasih daripada Tuhan yang sudah mati bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan roti anggur ini Tuhan di rumah masing-masing. Memang ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi di dalam nama Yesus ketika jemaat-Mu bersekutu dengan Kau, mereka makan seidengan dengan Kau, mereka menikmati surga itu nyata. Mereka menikmati kesembuhan itu nyata. Bilur-bilur-Mu itu sudah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin.
Mari kita siapkan perjamuan kita Bapak Ibu, kita angkat anggur ini Tuhan. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita, siapkan hati kita, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak terima kasih kembali kami datang di hadirat-Mu, kami bersyukur kalau kami masih diizinkan diberikan kesempatan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami tahu ini adalah anugerah. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini ada roti biasa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita, taruh tangan kirimu di dada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah anggur biasa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami saat-saat ini, di mana kami butuh pertolongan Tuhan, di mana kami butuh penyertaan Tuhan, di mana kami butuh tuntunan Tuhan. Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun hanya lewat ibadah online, tapi Tuhan sanggup menjamah. Dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus oleh belas kasihan Tuhan. Mereka yang hari ini bimbang, takut, khawatir, Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Diberkati, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menjadi berhasil. Mereka yang gentar, Tuhan, mereka yang khawatir, Tuhan damai sejahtera-Mu melimpah. Hikmat daripada Tuhan senantiasa turun di dalam kehidupan mereka, memimpin setiap langkah hidup mereka. Dijagai, diberkati, keluar masuk-Mu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah siang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang memberkati kami. Angkatlah kedua tangan-Mu sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dengan damai sejahteranya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.